Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas turun di situ. Ijazah dan benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, jawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Grosono masuk, Pak Grosono biar sampingnya juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini, yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini, juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4, seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat, supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Ya. Jadi sangat sensitif lah. Ini Pakai ini. pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranatan hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya berharap semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan di dalam video ini dibahas satu topik besar, yaitu hasil sidang keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo atau JKW yang baru saja diputuskan hari ini. Inti pemberitaannya, Majelis Hakim akhirnya mengeluarkan keputusan resmi dan menyatakan bahwa ijazah milik beliau itu dinyatakan sah sepenuhnya, persis seperti yang sudah diprediksi banyak orang sejak awal. Tapi yang paling penting dan paling dibahas panjang lebar dalam video ini adalah meski dinyatakan sah oleh hakim, faktanya di dalam pembahasan ini tidak ada satu orang pun yang membela Jokowi. Semua isinya menolak, meragukan, dan membuktikan bahwa ijazah itu jelas-jelas palsu. Teman-teman, mari kita jelaskan poin demi poin persis seperti uraian di dalam video tersebut. Yang pertama, di dalam video tadi dibedah satu persatu bukti fisik dan data yang ada di dokumen itu, dan ditunjukkan dengan jelas perbedaan-perbedaan yang sangat fatal dan mencolok. Mulai dari penulisan nama yang tidak sama setiap dokumen, tempat lahir yang berbeda, tanggal lahir yang berubah-ubah, sampai bentuk tanda tangan, cap stempel, dan urutan penulisan yang semuanya tidak cocok satu sama lain. Dan di situ juga dijelaskan kalau bicara soal dokumen resmi negara, dokumen pendidikan satu kesalahan saja itu sudah jadi cacat. Apalagi bedanya banyak sekali begini. Dan yang paling tegas disebutkan, tidak ada satu saksi, tidak ada satu pihak, tidak ada satupun orang yang datang membela, membenarkan atau menjamin keaslian dokumen itu. Semua narasi, semua analisis, semua data yang ditampilkan di video ini, semuanya mengarah ke satu kesimpulan, dokumen ini ada yang tidak beres, atau dokumen ini palsu, dan dokumen ini tidak asli. Teman-teman, kalau ada yang bilang, kan sudah diputuskan sah, berarti benar. Itu sama sekali tidak benar, seperti yang dibahas di sini. Di video ini ditekankan berkali-kali kata sah itu, cuman keputusan tertulis di atas kertas saja, cuma formalitas sidang saja. Tapi, di fakta di mata masyarakat, di bukti fisiknya sendiri, ijazah itu tetap dianggap palsu. Alasannya jelas, kalau memang benar, kalau memang asli, pasti akan banyak yang maju membela. Pasti ada saksi sekolah dulu, pasti ada arsip yang sama persis, tapi kenyataannya kebalikan semua, tidak ada pembelaan sama sekali, semua orang justru makin yakin itu palsu setelah melihat datanya. Yang kedua, di sini juga dibahas secara panjang lebar soal sikap Roy Suryo dan timnya yang dari awal sangat vokal mengangkat kasus ini,
dan mengumpulkan semua bukti. Di dalam video ini dijelaskan dengan sangat gamblang dan tegas, Roy Suryo dan penggugat bukan kalah, bukan buktinya lemah, bukan argumennya salah. Justru sebaliknya, bukti yang dia punya itu sudah sangat kuat, sudah sangat jelas, dan sudah cukup untuk membuktikan ke seluruh negeri bahwa ijazah itu palsu. Tapi kenapa akhirnya dia diminta kasus ini dihentikan? Di sini jelaskan alasannya karena tekanan yang sangat besar. Roy Suryo sadar meski bukti kepalsuannya sudah ada di depan mata semua orang, jalur hukum kali ini tidak akan berpihak pada kebenaran, sistem dan kekuasaan sudah bekerja lain arah. Jadi permintaan penghentian itu bukan tanda menyerah atau salah, tapi tanda bahwa kebenaran dikalahkan oleh kekuasaan. Dan keputusan sah itu dibuat bukan berdasar fakta, tapi berdasar keinginan pihak berkuasa. Di dalam video ini juga banyak ditampilkan tanggapan dan pandangan publik, pengamat dan tokoh yang bicara. Semuanya seragam, tidak ada yang percaya keputusan itu. Banyak yang membandingkan kalau rakyat kecil dokumennya salah tulis dikit saja langsung ditolak, dianggap tidak sah, ditilang ataupun ditahan. Tapi ini beda, semua datanya jelas-jelas cacat, malah dibilang sah. Ini disebut sebagai standar ganda, hukum tidak adil, aturan berubah-ubah, tergantung siapa orangnya. Namun teman-teman, di sini ditekankan, keputusan sah itu tidak punya nilai apa-apa di mata rakyat, karena fakta kepalsuannya sudah terungkap jelas, dan tidak ada satupun orang yang mau membela keaslian dokumen itu. Yang ketiga yaitu kesimpulan utama yang disampaikan di akhir video, sangat tegas dan lugas, tidak berbelit-belit. Yang pertama, secara tertulis hakim putuskan sah, tapi itu cuma di atas kertas. Yang kedua, secara fakta, bukti dan data, dan pendapat umum, ijazah itu jelas palsu, cacat, fisik, tidak asli. Teman-teman, ini yang paling penting, tidak ada satu orang pun yang membela Jokowi dalam pembahasan ini. Semua yang bicara, semua analisis, semuanya menolak dan meragukan. Keempat, Roy Suryo mundur karena ditekan, bukan kalah bukti. Jadi inti seluruh isi video ini judulnya seolah bilang puas hasil sidang, tapi isinya justru kebalikannya. Justru isinya membongkar bahwa keputusan itu tidak memuaskan, tidak benar, dan semua orang tahu itu keputusan paksaan saja. Kata sah itu cuma kosong karena di hati masyarakat dan di bukti nyata, dokumen itu tetap dianggap palsu selamanya. Teman-teman, itulah semua isi pembahasan di dalam video tersebut. Saya sampaikan panjang lebar persis seperti apa yang ada di sana. Tidak ada tambahan, tidak ada kurang, tegas, jelas, dan sesuai yang kita pikirkan. Nah, teman-teman, dari cuplikan video tersebut banyak juga komentar-komentar dari netizen, dan itu kita uraikan di video berikutnya. Mari kita dengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Aryo yang mengatakan satu-satunya untuk membongkar ijazah Jokowi, Kapolri harus diganti dengan orang yang betul-betul independen. Hakim juga sama, harus yang independen, baru ketahuan asli palsunya ijazah Jokowi. Raisa Tiri mengatakan negara gaduh terus, nggak pada jujur, apalagi politik bermain membantu yang salah, harusnya netral. Yanto mengatakan tangkap adili Jokowi biar negara ini enggak gaduh terus. Yudi mengatakan kalau masyarakat sudah turun, siapa yang bisa menghentikan rakyat? Indonesia sudah cerdas, semangat rakyat Indonesia, kejujuran harus ditegakkan. Samsudin mengatakan, Owi sama Sigit bukan bikin gaduh terus. Si Pahit mengatakan, jika hakim gak bisa memberi keputusan dan selalu menunda terus bertahun-tahun, cukup di masa rame-rame aja bareng Mulyono serta termul-termulnya, muak lihat drama-drama pengadilan. Teman-teman, di sini Zainul Wardi mengatakan, udah jelas ijazah Jokowi palsu, tapi polisi dan jaksa hakim gak berani jujur. Anwari mengatakan, penegak hukum gak berani memutuskan asli apa palsu, lebih baik mundur. Liaha mengatakan, gak tahu malu, jelas ijazah palsu, kasihan deh lu, hendak jadi insinyur tapi ijazah palsu. Teman-teman, Herman mengatakan, halo, apa kabar Jan Aides? Kakek lagi pusing nih. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Anwari yang mengatakan negara gaduh hanya gara-gara selembar kertas. Harsaka mengatakan, alhamdulillah dari dulu jangan berbelit-belit.
Mungkin negara aman, Bapak Presiden, agar tidak terpaku pada Jokowi. Nah, teman-teman, itu hanya sebagian dari ribuan komentar yang masuk dan kita akan lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.